warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Deni Susilawati. Saya akan menyetor SKU nomor 12 tentang kepermukaan di Indonesia dan di dunia. Kepermukaan di Indonesia, awal terbentuknya permukaan di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi milik Belanda bernama Nationale Padvindered Organisasi atau disingkat dengan NPO di Bandung pada tahun 1912. 4 tahun setelahnya, Mangkunegara IV juga membentuk organisasi kepanduan pertama yang bernama Javaanse Padvinder Organisasi atau disingkat dengan JPO. Lahirnya JPO menjadi pemicu munculnya gerakan nasional lain yang sejenis seperti Hizbul Wahton atau disingkat dengan HM pada tahun 1918 dan Jong Java pada tahun 1923, kemudian Nationale Padvinders. Melihat situasi ini, Belanda pun mulai melarang keberadaan organisasi kepanduan di luar kepemilikan mereka menggunakan istilah Padvinder. Seiring berjalannya waktu, antara tahun 1928 sampai 1935, gerakan kepanduan Indonesia semakin marak, seperti Pandu Indonesia, Padvinders Organisasi Pasundan, dan lain-lain. Guna menggalang kesatuan dan persatuan, BPPKI menyelenggarakan acara perkemahan kepanduan Indonesia OMEOM atau disingkat dengan Perkino di Yogyakarta pada 23 Juli 1941. Setelah Indonesia merdeka, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan mengadakan kongres pada 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Kongres ini melahirkan Pandu Rakyat Indonesia atau PRI pada 28 Desember 1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang diakui pemerintah. Akan tetapi, saat Belanda kembali ke Indonesia, PRI dilarang dan resmi dicabut pada tanggal 6 September 1951. Hal ini kemudian mendorong munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putra Indonesia atau PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Mulai 1960, pemerintah Indonesia dan MPRS berupaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan di Indonesia. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia dan menyatakan bahwa organisasi kepanduan harus disempurnakan. Untuk menindaklanjutinya, Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang beranggotakan Sultan HB9, A. Aziz Saleh, dan Acha Madi. Hasil kerja dari panitia ini adalah dikeluarkannya lampiran Kepres nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Kemudian melalui Kepres 238 atau 1961, gerakan kepanduan Indonesia akhirnya menjadi Gerakan Praja Muda Karana atau disingkat dengan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961, gerakan pramuka secara resmi mulai diperkenalkan ke rakyat Indonesia. Kemudian kepramukaan dunia. Sejarah berdirinya pramuka di dunia diprakarsai oleh tokoh asal Inggris, Letnan Jenderal Baden-Powell pada tanggal 20 Juli 1907. Sewaktu muda, Baden-Powell mengelola Aid to Scouting untuk anggota muda dan mengadakan kegiatan keperkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea. Setahun setelahnya, Baden-Powell menulis sebuah buku yang mengulas tentang prinsip dasar kepramukaan yang bertajuk Scouting for Boys. Selain itu, ia juga mendirikan gerakan kepanduan yang bernama sama dengan bukunya, yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Tak disangka buku kepanduan ini ternyata mulai menyebar hingga seluruh pelosok negeri. Pada 1910, Baden-Powell memutuskan fokus berkegiatan dalam pramuka. 2 tahun kemudian, pada 1912, Baden-Powell bersama adiknya Agnes membentuk pramuka untuk perempuan yang bernama Girls Guides atau yang dikenal dengan nama Girl Scout.
Selanjutnya tahun 1919 didirikannya kelompok pramuka siaga yang bernama dengan CUB atau Anak Serigala. Semakin lama gerakan kepanduan semakin mengalami perkembangan yang kemudian membuat Badan Powell membentuk Rover Scout. Rover Scout adalah organisasi untuk mewadahi pemuda yang sudah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Badan Powell kemudian berkeliling dunia menyebarkan gerakan kepanduan yang ia buat bersama anak-anak muda lainnya untuk bergabung. Pada tahun 1920, Badan Powell mengundang berbagai kepanduan bermacam negara untuk melaksanakan jambore pertama di Pulau Brownsea. Setelah jambore dilaksanakan, dibentuknya World Organization of the Scout Movement atau disingkat dengan WOSM atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.